Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam sehat walafiat ya. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari Universitas Hamzanwadi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau yang biasa disingkat dengan PGSD. Baik, untuk video kali ini saya membahas tentang materi iptek dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Oke, baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana pengertian iptek itu merupakan dua hal yang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan manusia. Karena kita sama-sama ketahui, pada era globalisasi saat ini, hampir sama atau semua manusia menggunakan sistem teknologi. Yang mana perkembangan teknologi sangatlah pesat. Dalam hal ini, teknologi sangat berpengaruh penting dalam kehidupan manusia. Dan dalam jalur penerapannya, teknologi menjadi jalur utama dalam menyongsong masa depan. Dan sudah diberi kepercayaan yang mendalam seiring perkembangannya zaman. Teknologi hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Perkembangan teknologi menjadi atau terjadi karena kita menggunakan akal pikiran kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang berkembang. Tapi tentunya memerlukan banyak hal yang berhubungan untuk mengembangkan negara. Dan kemajuan teknologi menyebabkan dampak perubahan yang cukup besar pada kehidupan manusia. Dan kita sama-sama ketahui pada saat ini pengetahuan dan teknologi yang dibuat oleh manusia terus mengalami kemajuan. Bahkan hampir menuju kesempurnaan. Dan pada abad ini ditemukan alat-alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Seperti munculnya internet, televisi, radio, dan telepon genggam. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi semakin maju dan meyakinkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, kapal udara seakan-akan membuat jarak daerah atau bahkan antar negara itu membuat kita semakin dekat, yang dimana jarak jauh tempuhannya itu paling lambat 1 hari. Hal tersebut, kemajuan iptek sedang dinikmati oleh masyarakat, khususnya pada masyarakat Indonesia. Namun, sayangnya dampak kemajuan tersebut tidak hanya membawa dampak positif pada kehidupan manusia. Namun, tidak sedikit juga yang membawa dampak negatif. Nah, kaitannya dengan itu, pada video kali ini saya akan membahas tentang dampak positif, dampak negatif pada segala bidang, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak positif yang pertama dalam bidang politik dan pemerintahan. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentangnya bagian A, yang dimana di sana ada untuk menguatkan nilai-nilai keterbukaan sehingga dimungkinkan akan dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Misalnya, saat ini sebagian besar pemerintahan daerah telah menerapkan sistem anggaran elektronik atau secara digital, baik melalui website atau aplikasi. E-budgeting artinya program dari pemerintahan untuk mendukung transparansi dan pertanggungjawaban dalam hal anggaran, sehingga dimungkinkan dengan adanya sistem ini semua masyarakat bisa mengakses semua hal yang berkaitan dengan penganggaran pemerintahan daerah. Yang kedua, bagian B-nya adalah menguatkan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Sehingga dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Kehadiran televisi saat ini tidak hanya dijadikan media hibur, tetapi juga dijadikan media informasi dan pendidikan politik bagi masyarakat. Misalnya, debat capres dan cawapres, maupun debat pilkada yang ditayangkan di televisi dan disiarkan di radio. Dengan hal itu, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang visi dan misi calon, serta kemampuan dalam kuantitas dan kualitas mereka, sehingga dengan hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Yang kedua, dampak positif pada bidang ekonomi. Yang pertama, semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Artinya, dengan adanya internet saat ini, kita masih lebih mudah mempromosikan atau menjual hasil produksi ke dalam negeri maupun luar negeri. Begitu pula dengan adanya alat transportasi yang semakin canggih saat ini berupa alat transportasi, ada darat, laut, udara, itu semakin memudahkan komunitas-komunitas dalam negeri yang dikirimkan atau yang dipasarkan ke luar negeri. Yang kedua, meningkatkan transaksi ekonomi karena ada transaksi online. Yang kita sama-sama ketahui, pada era digital saat ini, masyarakat cenderung lebih suka berbelanja transaksi online karena dianggap lebih cepat, efisien, dan mudah, yang hanya memanfaatkan telepon genggam saja. Mereka sudah bisa memesan barang yang mereka inginkan. Dengan adanya kemudahan-kemudahan inilah yang menyebabkan meningkatnya transaksi ekonomi di Indonesia. Kemudian, dampak yang ketiga adalah kemajuan iptek mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Kehadiran teknologi dalam pengusaha tentu sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas barang dan menghilangkan biaya tinggi. Begitu pula dengan perusahaan ketika mempromosikan barang atau menjual barangnya. Cukup dilakukan melalui website, sehingga konsumen dapat melihat profil perusahaan dari mana saja di seluruh dunia. Hal ini akan berdampak pada poin yang keempat, yaitu harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Kemudian kita lihat dampak positif dari iptek dalam bidang sosial budaya. Kita bisa mencontoh atau belajar dari tata nilai dan
pola pikir yang baik dari negara lain. Kemudian, yang kedua, kemajuan pada iptek dapat mengembangkan dan mempromosikan budaya dalam negeri. Misalnya, kita bisa belajar melalui tata nilai dan kemajuan teknologi dari negara Jepang. Negara Jepang sangat terkenal dengan inovasi dan teknologinya yang cukup tinggi. Kemudian, dampak positif dari kemajuan iptek adalah pada bidang hukum. Dapat memudahkan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, saat ini kepolisian memiliki alat yang dapat membantu mereka dalam penyelidikan kasus. Kemudian, yang kedua, masyarakat lebih mudah mengakses peraturan maupun hukum-hukum tertentu. Di era digital saat ini, lembaga-lembaga negara atau pemerintahan. Selanjutnya, kita akan membahas dampak negatif dari kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa di berbagai bidang. Di antaranya adalah bidang politik, yakni terganggu stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis. Misalnya, ketika aksi demokratis berlangsung, biasanya selalu diikuti dengan tindakan anarkis berupa bentrokan, kerusakan fasilitas umum, hingga aksi pembakaran. Hal ini tentu sangat mengganggu keamanan dalam negara. Ini semua terjadi akibat dari diberlakunya sistem demokrasi yang memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian, dampak yang kedua, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Kemajuan iptek juga ternyata sudah mampu memberikan ruang bagi munculnya gerakan-gerakan tersebut. Karena mereka betul-betul memanfaatkan kemajuan iptek untuk menyebarkan paham-paham mereka ke orang lain. Misalnya, mereka melakukan penyebaran paham radikal melalui media sosial seperti WA, Telegram, dan lain sebagainya. Dampak negatif yang kedua adalah pada bidang ekonomi. Kemajuan iptek itu menyebabkan Indonesia dibanjiri barang-barang dari luar negeri. Dengan semakin majunya alat transportasi pada saat ini, memungkinkan arus dari barang luar negeri semakin mudah masuk ke Indonesia, lebih-lebih dengan diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas antar negara, dan itu akan semakin memudahkan proses masuknya barang-barang dari luar negeri dan produk asing yang masuk ke dalam negeri harganya lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus. Maka hal ini sangat mengancam keberadaan produk lokal. Selanjutnya, dampak negatifnya adalah meningkatnya angka pengangguran karena perusahaan banyak menggunakan tenaga mesin. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, perusahaan kini berlomba-lomba menggunakan tenaga mesin dalam meningkatkan produktivitas mereka. Karena pengangguran tenaga mesin dianggap lebih menghemat biaya. Bahkan beberapa negara maju
seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya di Jepang. Di sana sudah banyak mulai menggunakan tenaga robot untuk menggantikan peran manusia, sehingga penggunaan tenaga manusia mulai dikurangi. Hal ini tentu berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Selanjutnya, ada aksi tipu menipu dalam jual beli online. Hal ini terjadi karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Bahkan, pembeli pun tidak bisa melihat barang belian mereka secara langsung, hanya sebatas melihat melalui gambar. Hal ini dapat memicu terjadinya tipu menipu. Selanjutnya akan semakin banyak barang selundupan atau transaksi narkoba, dikarenakan mudahnya transaksi melalui internet. Transaksi melalui internet atau jual beli online ternyata dimanfaatkan juga oleh kurir narkoba. Mereka seringkali menyelundupkan barang haram mereka melalui barang-barang yang dipesan melalui online. Selanjutnya, dampak negatif pada bidang sosial budaya. Di antaranya adalah turunnya semangat gotong royong. Semangat gotong royong yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia, kini secara perlahan mulai memudar. Disebabkan karena canggihnya teknologi pada saat ini. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan alat-alat berat ketimbang menggunakan jasa manusia, karena dianggap lebih cepat, efisien, dan mudah. Selanjutnya, budaya yang tidak sesuai yang mengakibatkan tatanan budaya rusak. Perkembangan internet dan media yang sekarang kita ketahui adalah semakin pesat. Saat ini telah menjadi media interaksi antar negara. Sayangnya, tidak semua budaya tersebut sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Budaya-budaya yang negatif masuk ke Indonesia tentu sangat berbahaya karena dapat mengubah tatanan nilai budaya. Selanjutnya, dampak negatifnya adalah rusaknya moral di kalangan remaja atau pelajar. Kemajuan teknologi informasi saat ini adalah untuk mendapatkan informasi-informasi, tapi ada saja kalangan-kalangan yang memang menggunakannya salah. Contohnya, pada saat ini banyak sekali remaja atau pelajar yang kita lihat menggunakan media tersebut tidak sebaik mungkin. Tidak sedikit dari pelajar yang menggunakan internet untuk mengakses situs-situs yang mengandung unsur-unsur pornografi, baik berupa foto maupun video. Sementara itu, sangat tidak wajar untuk ditempatkan dan disebarluaskan bagi para pengguna internet. Hal ini tentu sangat mempengaruhi moral para pelajar. Buktinya, marak terjadi pelecehan seksual para pelajar. Dan sayangnya, mereka tidak malu untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan bahkan, mereka bangga dengan hal tersebut. Kemudian, mereka publikasikannya di internet. Selanjutnya, rawan terjadinya pengakuan budaya asli bangsa Indonesia oleh bangsa lain. Indonesia yang kaya dengan budayanya, itu seringkali budayanya diambil oleh bangsa lain. Seperti contoh kasus yang pernah terjadi ketika Malaysia mengklaim asli budaya Indonesia, seperti budaya Reok Ponorogo, itu pernah diklaim oleh Malaysia. Selanjutnya, dampak negatif kemajuan iptek dalam bidang hukum. Semakin maraknya pembobolan rekening bank. Perkembangan teknologi internet memunculkan kejahatan.
misalnya seperti pencurian kartu kredit, penyadapan transmisi data orang lain. Kemudian, data-data inilah yang dijadikan sebagai bahan untuk melakukan aksi kejahatan. Begitu pula dengan penipuan berbasis online. Itu biasanya diawali dengan penyadapan terhadap berbagai situs. Selanjutnya, maraknya penipuan secara online. Ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Penipuan berbasis online semakin marak terjadi. Di tengah semakin pesatnya penggunaan internet di era globalisasi saat ini. Dampak negatif yang ketiga mendorong terjadinya penculikan yang diawali dari pertemanan di media sosial. Semakin meningkatnya penggunaan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter di kalangan anak-anak hingga dewasa dijadikan sebagai kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Misalnya dengan modus pertemanan di Facebook. Kemudian melakukan pertemuan dan melakukan aksi penculikan. Selanjutnya, dampak negatifnya marak terjadinya penyebaran hoaks melalui media sosial. Teknologi semakin maju dan hoaks merajalela. Kalimat inilah yang mungkin menggambarkan situasi saat ini, di mana penyebaran berita hoaks begitu maraknya dilakukan melalui jejaring sosial seperti Facebook atau bahkan aplikasi WhatsApp. Hal tersebut tidaklah sesempit itu. Begitu banyak hal lain yang ikut terpengaruh akan perkembangan teknologi tersebut. Perubahan pola komunikasi ini kemudian akan mengubah standar ekonomi luas, terutama pada orang tua, di mana mereka dituntut untuk memiliki penghasilan lebih demi mengikuti perkembangan zaman. Membuat terkadang tuntutan ini semakin berat. Di tengah semakin sulitnya persaingan ekonomi di antar masyarakat. Bagi yang tidak mampu untuk mengimbangi, akan semakin tersisih. Dan lama-kelamaan mereka akan tersingkir jika tidak mampu untuk beradaptasi. Hal ini tentunya akan semakin sulit bagi mereka yang tidak memiliki skill atau kemampuan yang dapat membantu atau meningkatkan taraf hidup mereka. Meskipun teknologi diciptakan untuk kepentingan bersama dan untuk memudahkan masyarakat dalam beraktivitas, akan tetapi tetap saja ada dampak negatif. Semua itu kembali lagi kepada individu yang menjalaninya. Bagaimana ia memanfaatkan dan akan digunakan untuk apa teknologi tersebut. Dan semuanya itu tergantung kepada kita. Bagaimana cara kita memanfaatkannya, apakah kita memanfaatkannya membuat kita semakin baik atau sebaliknya. Jadi mungkin untuk video kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya pribadi berterima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel biar ini tidak hanya untuk pelajaran tapi kalian juga bisa mendengarkan puisi saya. Semoga kalian suka ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu.
baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak